لبيك اللهم لبيك. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, mari sama kita dengarkan materi yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Mulyadi Husaini MM. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fi surat Al-Imran, Bismillahirrahmanirrahim, inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ila sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqal adzim. Yang saya hormati pimpinan Yayasan Shafatul Qalbi dan ketua kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah Bapak Haji Ahmad Syatiri, Rais LCMA yang sekarang sedang berada di Mekah dalam rangka melaksanakan ibadah umrah. Kita doakan mudah-mudahan beliau dengan jamaah khususnya keluarga besar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan lahir batin, dapat membimbing dengan baik dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat wal afiat, mendapat pahala umrah yang mabrur. Salam dan salam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, kepada umat al-istiqomah yang menjalankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kalian dulu Rahman rahimakumullah. Materi pada kesempatan hari ini yaitu tentang istita'ah dalam haji. Langsung Pak pendahuluan. Ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima memiliki kekhususan karena hanya diwajibkan bagi mereka yang telah mencapai kondisi istita'ah atau mampu. Kewajiban ini bersandar pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 97 yang tadi di muqaddimah saya sudah bacakan. Di sini potongannya dari inna wala baiti walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Bahwa dan diwajibkan atas manusia untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Ayat ini menegaskan bahwa kemampuan atau istita'ah adalah kunci utama penentu kewajiban haji. Konsep mampu ini tidak hanya terbatas memiliki uang, melainkan mencakup dimensi fisik, finansial, dan keamanan yang ditafsirkan mendalam oleh para ulama. Talanyur Rahman rahimahullah. Sebagaimana kita ketahui bahwa syarat haji itu pertama harus Islam,
Selain orang Islam ya kagak wajib haji, ngapain ya? Lagian dia kalau masuk mau ke kota Mekah, kalau di Jeddah masih boleh non Islam. Ketika dia nanti mau sampai ke Mekah, maka di sana diharam, haram. Selain orang Islam masuk ke kota Mekah. Tapi kalau di Jeddah agama apa aja boleh. Di Jeddah itu bahkan biasa sama kayak kita di sini. Mereka ya agamanya masing-masing masih boleh. Tapi ketika memasuki ke Mekah nggak bisa. Tidak ada bacaan yang besar. Syarat haji yang kedua adalah harus sudah balik dewasa. Bagaimana kalau anak kecil haji? Sah, tapi dia belum kewajiban. Ada nggak orang anak kecil haji sekarang? Nggak bisa. Nah aturan sekarang itu minimal 12 tahun baru boleh daftar. Dulu sih boleh bang, ajak anak kecil kan dulu. Kecuali umroh bebas. Umroh kita mengajak anak berapa tahun, jangan masalah. Dan di mana aja boleh. Ya kan, orang Jakarta, orang Bekasi bisa kemana aja. Berangkat. Tapi kalau haji nggak bisa sesuai dengan domisili KTP. Susah sekarang. Ya, Bekasi aja maka kabupaten kota itu udah ribet banget mau pindah gitu. Prosedurnya ribet. Padahal kita dekat banget kota Bekasi. Kepo itu udah kota Bekasi. Secara dekat banget, tapi prosedurnya gampang. Ya. Yang ketiga harus akil, orang yang berakal sehat. Ya, sehat lahir batin. Kalau nggak sehat, boro-boro dia bisa haji, mikirin dirinya yang diurusin. Ada bapak ibu orang yang sehat di sini sehat sampai di embarkasi otaknya stres, agak masuk akhirnya dipulangin sampai belum berangkat. Naik pesawat masih di asrama haji udah stres ya. Wallahu a'lam, urusan kita nggak tahu kenapa kok bisa stres. Susah. Kalau udah seperti itu nggak wajib dia dikembalikan lagi udah ke daerahnya daripada dia nyusahin tugas kan. Ya, kemudian yang keempat merdeka bukan hamba sahaya. Itu jadi dulu. Mungkin kalau sekarang ini yang termasuk mungkin merdeka ini adalah bagi orang yang tidak ada masalah hukum. Tapi kalau memang dia dapat dicekal ya nggak boleh. Ya. Misalnya si Anu dicekal nggak boleh keluar negeri, nggak boleh, nggak wajib dia cekal. Nah kemudian baru syarat haji yang kelima istitoah dia, ya kan? Istitoah mampu melaksanakan ibadah haji dari segi jasmani harus sehat, ya kan? Rohani harus sehat, ekonomi kan harus mampu. Satu mampu membiayai berjalannya ibadah haji. Pertama membayar biaya haji. Ibu alhamdulillah sudah pada melunasin, kan? Dan kemudian berasal dari usaha yang halal. Yang ketiga, mampu itu memiliki biaya hidup bagi keluarga yang ditinggalkan. Enggak cukup biaya kelunasan uang, belum bakal di rumah, ya kan persiapan kita orang sini biasa ada ratatul hadas setiap minggu. Nah kalau 40 hari berapa kali? Berapa biayanya? Walaupun itu nggak masuk kategori wajib kan. Kalau di sini itu kan begitu ada. Hati itu ada. Itu kan nggak menjadi wajib. Tapi di sini itu biasa tuh. Setiap orang sini yang pergi berangkat haji atau umroh masih mengadakan ratibul haji. Sekalian saya hormati. Nah, kita lanjutkan tadi. Lanjut. Pengertian istitoah. Istitoah itu secara bahasa berarti kemampuan atau kesanggupan. Secara istilah syariat, istitoah adalah kemampuan seseorang untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh. Baik dari segi fisiknya harus sehat, yang kedua finansial,
kan ini penting ini finansial terutama kan, maupun keamanan. Sesuai firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 97. Di sana tidak disebutkan suratnya, Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nas bil baiti manis tatoah, itu dia. Bagi yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Wa man kafara, orang yang enggak percaya bahwa haji itu adalah merupakan kewajiban orang Islam, fa innallaha ghaniyun. Allah Maha Kaya terhadap seluruh alam. Jadi enggak butuh mempercaya enggak wajib orang Islam, ya kan? Nah, lanjut definisi istita'ah. Definisi ta'ah mampu dengan diri sendiri atau diwakilkan. Para fuqaha ahli fikih membagi istita'ah menjadi dua kategori besar untuk memastikan kewajiban haji tetap terlaksana meski terhalang oleh kondisi fisik. Satu, mampu melaksanakan haji dengan diri sendiri. Seseorang yang memenuhi seluruh syarat baik fisik maupun non fisik dan dapat menjalankan manasik haji secara mandiri, itu istita'ah, mampu melaksanakan haji dengan diri sendiri. Yang kedua, mampu melaksanakan haji dengan digantikan orang lain. Orang yang memiliki kemampuan finansial penuh, memiliki biaya haji ada, biayanya ada, kalau segala sesuatu ada, restoran awal ada, pelunasan ada, rumah ada, secara fisik permanen, tapi tidak mampu berangkat, misalnya lumpuh atau sakit kronis yang tidak bisa sembuh, biayanya ada, semuanya ada, cuman dia nggak sehat. Bagi orang ini kewajiban haji ditunaikan melalui namanya badal haji, haji yang diwakilkan. Boleh sekalian secara syariat kita membadalkan haji. Tidak harus orang yang udah mati. Kalau yang udah masih nggak mampu lagi bisa berangkat ibadalin. Nah, silakan menurut syariat boleh. Jadi tidak harus yang sudah meninggal aja. Kalau keluarga kita emang di rumah dia ada biayanya untuk setor haji, untuk badal haji, ya, boleh. Ini sesuai dengan syariat yang telah diasahkan oleh Rasulullah SAW. Lanjut, kedudukan istita'ah dalam haji. Satu, istita'ah adalah syarat wajib haji. Dua, tanpa istita'ah seseorang belum diwajibkan berhaji. Tiga, jika sudah memiliki istita'ah maka wajib segera menunaikan ibadah haji. Orang udah mampu tapi nggak mau haji, tinggal pilih menjadi orang kafir, Yahudi mana Nasrani. Bapak Ibu, saya informasikan, kalau kita udah mau biaya, mau setor haji, jangan sekali-kali itu duit dipakai yang lain, gak bakal, ntar habis itu. Gak percaya buktiin aja. Banyak saya lihat orang sini udah mau setor haji, berapa keluarga, yang udah kita putar dulu aja yang lain, habis. Agak percaya silakan. Agak kepulangan, akhirnya duitnya habis, haji kagak. Orang udah pada tahu, waktu itu mau setor haji, mana kagak jadi sekarang. Udah, jangan diukur dengan akal. Kita puterin dulu nih, kalau kita setahun ini kan bisa kita ntar kita setor haji lagi nih, ujung-ujungnya itu habis. Ayo, kalau nggak percaya, ini bukan ini dana kenyataan. Maka kita udah emang perlu haji, setorin aja, ini bakal alat kita. Ntar insya Allah masalah kamu itu bakal lunasan. Kecuali kalau memang nggak mampu. Banyak kok, udah setor haji, udah mau berangkat diambil. Udah jauh-jauh, udah capek, puluhan tahun, pas giliran dipanggil, masuk kuota, diambil.
Bayat itu dulu pengen tahun 2020 karena ada corona kan banyak yang diambil tuh. Diambil. Ya, pas diambil kagak bisa lagi diambil. Padahal yang diambil pas pelunasannya nggak dilunasin. Bagi yang lunasin, tahu-tahu kan kagak ada penambahan, jadi murah banget. Coba yang diambil, ya mahal. Ya. Udah pokoknya kalau emang kita udah persiapan menyatakan haji, jangan diputar kemana-mana. Kalau bisnis online ujung-ujungnya habis. Nah. Insya Allah kalau untuk lunasan ketemu Bapak Ibu, insya Allah. Makanya karena emang pelunasan sekarang cukup besar, kemarin berapa 30 sampai 31 ya. Nah itu, kalau kita nggak siap, tambahkan, ya kan? Saya emang nggak punya saudara, pinjam dulu. Jadi saudara kira begini nih kita nih, buktiin kita nih saudara bukan, kagak dikasih. Habis bayar tuh Alfamidi, kagak dikasih. Padahal dia punya ruko, ini ruko gua pegang. Kalau ada gua lagi laku kan belum laku, kan udah susah jual tanah ya Pak, apalagi jual sawah. Ruko dah ini pegang, agak mau juga. Pan kata gua kasih, mendingan gua bakal dagang. Nah, saudara yang seperti ini Bu, bagaimana kira jamnya luar biasa. Saya nggak bisa ngomong, kalau saya bilang kan jarak nggak. Terus kalau dibalikin, lu jangan campur-campurin bang, gitu enak. Kita suruh datang. Nah, lu punya duit ada lo, dikasih Bu. Sekarang akhirnya belum setor lunasan. Bis persiapannya kita udah habis, udah ada dipakai sama dia. Kalau nggak berangkat, belum panggilan, gitu aja udah kesimpulannya. Nah, makanya bagi yang ibu bapak ibu saudara-saudara yang belum berangkat, aja sekarang siap-siap aja untuk pelunasan. Ya disimpan aja, ditabung kayak di sini kan, pas berangkat nggak capek-capek. Kalau jual mendadak begitu susah. Lagian kalau jual mendadak kan jadi murah. Mendadak. Ya. Kalau jauh-jauh hari, dikit insya Allah. Nah, macam-macam istitoah, macam-macam yang sekarang. Satu, istitoah fisik tuh, istitoah fisik. Kemampuan jasmani untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji, satu, sehat badan. Tadi kata Pak Haris, yang namanya ibadah haji memang betul-betul kita harus sehat. Fisik yang sehat, yang kuat. Nah, makanya kalau sakit yang parah sekarang nggak diizinin berangkat. Kata orang Arab bilang, orang Indonesia jangan orang mau mati dibawa kemari, bahasa kasar banget. Jangan orang mati dibawa kemari, yang sehat. Makanya sekarang ketat banget ini, istitoah akan bapak mana tahu. Ya, dokter ketat benar ini, kalau nggak sehat pokoknya jangan. Sehat badan atau fisik. Yang kedua, mampu berjalan, berdiri, beraktivitas, harus sehat. Makanya dijaga dari sekarang, olahraga di rumah, pagi bangun. Ya kan di rumah aja deh jalan kaki muter-muter, nyoba sebelum di sono. Walaupun marah-marah jarang, sekarang kan biasain. Ya, jangan malu, olahraga malu. Ya kadang-kadang malu, dibilang, tumben olahraga ya. Lo nggak tahu lo, gue lagi mau haji ya, ngomong dikit nggak apa-apa.
lagi mau haji gua harus sehat. Kita sebelum haji di sono, sekarang kita harus sehat. Olahraga Bu, penting Pak. Jalan aja, udah jalan. Nah, biar sehat. Nah, kalau nggak bergerak, nggak sehat. Kata makalah, al-harokah barokah. Orang yang sering bergerak itu berkah. Baik karena sehat yang lain atau sehat yang batin, atau kita sibuk, harus sibuk. Kalau nggak kemana-mana nggak sehat. Ya kan, sesuai dengan Bapak Ibu sebagai apa? Petani, silakan. Orang dulu petani sehat-sehat banget. Habis dia subuh di jalan. Ya Bu, coba Ibu ke jalan-jalan ke Jawa Tengah, Jawa. Pagi-pagi subuh itu mereka keluar semua ke sawah. Gak ada kayak kita ini di sini. Ini orang Bekasi nih, aja. Pagi-pagi keredong. Pagi-pagi keredong. Kalau di orang Jawa itu subuh udah gak ada di tempat, kosong rumahnya. Di sini keredong, ngopi ngeteh dah. Tahu keredong? Atau orang Bekasi, enak buat emang keredong ngopi ngeteh lah. Apalagi tambahin apa namanya nasi goreng. Nasi goreng, kopi, teh manis, ya ilah, enak buat emang keredong. Itu di apa kalau biasa begini aja. Di Jawa subuh kosong rumah nggak ada. Makanya mereka sehat semua. Nggak ada tuh tanah yang anggur nggak ada. Kita di sini kan habis panen padi udah. Coba di Jawa nggak ada, diolah terus tanahnya. Tanam ini, kalau hijau apa aja. Ya kan digunakan. Makanya harus bergerak, kalau bergerak sehat, ya kan? Olahraga termasuk kita jangan diem aja di rumah. Usaha pantas surfil art, silakan cari kemana kan sesuai dengan fungsinya. Guru ya guru, harus sama. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak menderita penyakit berat yang menghalangi ibadah. Nah, insya Allah ibu-ibu bapak semuanya sehat walaupun sakit ringan. Nanti kalau sampai di embarkasi di asrama haji, puyang-puyang dikit jangan manja, sehat aja. Kalau ibu nanti di embarkasi mau belum berangkat, diperiksa, wah ini ngerungkut aja nih saya. Tahu ngerungkut? Lah ini udah dibawa dia ke dokter. Wah ini kagak direkomendasi udah berangkat. Udah begitu mah kita sehat aja udah, gue mau ngapa sehat. Nah, sehatin aja. Nah, asal tahu mana kan lah ini kan besok diperiksa. Wah ini tidak berangkat, harusnya kita berangkat besok. Ibu mau pisah rombongan, bisa sama pembimbing. Wah urusannya ribet. Mudah-mudahan semuanya berangkatnya bareng, sehat semua. Suami istri anak semua berangkat. Ya kan jangan ada yang ketinggalan udah mau berangkat sakit kagak bareng. Termasuk yang penting sehat nenek-nenek aki-aki lansia. Tahu lansia anjing usia. Di sana yang penting sehat. Enggak ditanya umur lu berapa enggak. Sehat. Nah, di atas sehat kata dokter adalah bugar. Bugar itu di atas sehat, itu baru tahu itu dulu kan sehat itu di atas sehat adalah bugar, kata dokter sehat. Kemudian jika tidak mampu secara fisik, permanen boleh tadi lagi adalah haji. Lanjut. Tadi itu adalah istitoah fisik. Sekarang istitoah finansial. Kemampuan harta yang mencukupi. Satu, biaya perjalanan haji, transportasi, akomodasi, konsumsi. Kalau kita mah yang penting adalah biaya perjalanan haji ada. Urusan pemerintah baik transportasinya, ya kan, tetap transportasi darat, transportasi udara, akomodasi, konsumsi, ya kan, satu. Yang kedua, biaya selama di tanah suci. Nah, baik Mekah,
maupun Madinah. Nanti kan kita dapat juga tuh, sebelum berangkat di asrama haji namanya embarkasi. Dapat namanya living cost. Living cost itu bahasa sono, bahasa sini biaya hidup selama di Mekah. Nah, tahun kemarin berapa, Riz? 3 juta. 750 ya. 750 ya. Tergantung berapa nilai uang Saudi dan real. Dan sekarang 4.500 kalau nggak salah. Ya, satu real. Tapi kan bentuknya dikasih itu sekarang bentuknya apa? Rupiah ya? Ya, bentuknya rupiah apa? Ya, untuk tahun kemarin bentuknya rupiah. Kalau dulu kan langsung kita dikasih real Arab Saudi. Cuman 750, dulu kan 1.500. Ya kan, sekarang makin kecil, mungkin ya, biayanya makin mahal. Jadi dia selama tanah suci nanti sebelum berangkat dikasih adalah 750 real Saudi, sekitar hitung aja dah, kalau 1 real 4.500, kalau 750 sekitar 3 juta. Ya. Lumayan dah, kalau untuk makan doang sih jajan cukup lah, jangan makan apa-apa, cukup pegang itu. Nanti dikasih langsung di sana oleh petugas, tidak boleh diwakilin. Sebab kalau uang itu riskan, orang nitip uang itu jarang lepas. Adanya nitip, coba itu omongan lebih, ya duit jangan siapa anak, kita nitip anaknya, potong bensin Pak, inilah ada aja. Makanya langsung nggak bakal bisa diwakili. Tanda tangan langsung nih, pasti pakai bentuk amplop yang masih disegel. Nggak boleh itu dibuka orang lain, nggak bisa. Harus yang bersangkutan yang nerima nanti di sana di asrama haji embarkasi. Jangan sampai hilang itu duit. Nah. Yang ketiga, setelah finansial nafkah keluarga yang ditinggal tetap terpenuhi. Biaya untuk kita perjalanan ke Madinah dan ziarah yang sebagainya, juga untuk bakal biaya di rumah. Kan lumayan itu, hitung aja 40 hari dah. Kan entar kalau orang sini ratiban seminggu sekali kan undang orang. Paling kan undang orang kan harus ada banyak yang harus kita keluarkan. Yang di sana harus ada. Lagian emang kalau bekal itu penting. Allah bilang kata zawadu, bawa bekal. Bawa yang banyak, bukan bekal belanja. Bawa tukarin tuntar realan. Yang sereal itu banyak banget orang minta-minta di sono. Kan orang sononya, orang Arabnya kaya, orang-orang luar. Sengaja dia datang ke musim haji. Ya kan? Banyak orang-orang ya orang-orang hitam itu kan banyak banget itu. Wah, dia maunya realan, real aja. Makanya tukarin di sini. Kalau bagi, kalau emang 4 orang jangan 1 doang, buntar diikuti terus. Bagi semuanya. Bagi orang-orang yang penting betul-betul butuh, utamanya itu yang di Masjidil Haram. Mereka itu yang kerja kasih tuh, pahalanya gede banget itu, ya kan? Yang capek buat juga sedikit-sedikit bersihin kita lagi tuh apa aja itu dibersihin langsung. Dia sengaja itu di pinggir jalan kan, maksudnya pengen dibagi, lo minta kagak, tapi dibagi kira banget ya. Itu tuh yang pahalanya gede banget. Ada juga kadang-kadang saudara nitip, ya, ibu mau berangkat nitip, bu tolong ya nanti kasihin untuk sana. Luar biasa ya, bahwa ditukarin uangnya, akan nanti diserahkan kita sedekah di sini, di sana itu yang pahalanya. Berarti kelipatannya sama dengan ibadah. Kalau sholat 100.000 kali sama kali ibu, 1 real 100.000 ya, ya kan? Bukan ibadah doang.
Memang ibadah sholat doang. Tadi infak, sedekah dan sebagainya. Termasuk menolong orang di sana, kita harus banyak menolong, membantu orang, harus kerjasama. Kemudian tidak berhutang yang memberatkan. Bagaimana utang? Kalau kita mampu nggak apa-apa. Kita mampu kan. Kita punya PNS, pegawai negeri, atau bapak punya usaha yang lain, yang kontrakan. Kita mampu nggak apa-apa. Boleh kan? Kita bakal kita bayar ntar. Soalnya kalau kita kagak ada anggal bayar, pulang bayar apa ya? Makanya kan harusnya bahan istato kan, kalau nggak mampu jangan. Kemudian harus halal dan sah. Jelas namanya ibadah haji maka harta yang halal, jangan yang haram. Jangan haram, yang subhat aja jangan. Apa itu subhat? Remang-remang apa remang? Agak jelas. Ini haram apa halal? Di antara hal yang haram itu namanya subhat. Jangan haram, yang subhat aja ya. Cari yang betul-betul yang halal. Nah, lanjut istitoah keamanan. Adanya jaminan keselamatan. Satu, aman dalam perjalanan pergi dan pulang. Dua, aman selama berada di tanah suci. Aman, sekarang aman. Ketiga, tidak ada ancaman serius, perang, wabah, berat dan sebagainya. Dulu tahun 2020 kan corona, ya kan, COVID-19. Itu ngeberangkatin haji Indonesia enggak, karena agak istitoah. Kondisi tidak aman, tidak memberangkatkan. Termasuk tahun 2020 adalah Indonesia tidak mengirimkan jamaah haji karena ada wabah corona COVID. Maka itu termasuk tidak istitoah. Oleh karena itu, tadi tahun 20 sampai tahun 2021 ya, seperti itu ya. Ya, pemberangkatan baru 2022 ya. 2022 baru, itu pun hanya beberapa orang yang berangkat waktu itu. Mudah-mudahan insya Allah Bu nggak ada apa ya. Luar biasa. Lanjut, istitoah ilmu dan mental. Penting ini harus punya ilmu. Segala sesuatu ada ilmunya. Kalau ada ilmu sebenarnya jadi mudah. Ya, Bu. Apa aja kalau ada ilmunya mudah. Kalau ada ilmu susah. Kan? Ibu-ibu jangan ini. Kalau kita nggak ngerti, nggak ada ilmu susah. Contoh. Nah, sekarang ini. Kita kalau nggak tahu bagaimana cara nyayur aja kalau nggak ada ilmu. Nggak pakai ilmu. Ya kan? Bikin kue. Kalau nggak ada ilmunya, bikin kue apa nggak ada ilmunya, lo bangun-bangun. Kalau bangun-bangun itu bagaimana? Ilmunya kan enggak. Segala sesuatu harus pakai ilmu. Dengan ilmu segala sesuatu menjadi mudah. Termasuk ibadah haji harus pakai ilmu. Ibadah apa aja tanpa ada ilmu ditolak. Makanya ilmu nomor satu. Panah aja. Lagi nih ibadah haji. Istitoah ilmu dan mental. Adanya jaminan keselamatan, satu, memahami manasik haji. Inilah kita di KBH 15 kali ya, pertemuan manasik haji. Macam-macam apa aja dibahas. Ya kan? Bukan hanya masalah ibadahnya aja, bagaimana nanti bersawat, ya kan? Bagaimana kita caranya di sana ketika nanti kita pengen masuk ke WC, ngajarin. Kalau nggak ada ilmunya bingung, bukannya bagaimana ini? Nah, kita orang kampung nggak biasa. Masuk ke hotel sekarang semuanya hotel berbintang, kan di rumah pakai kunci. Karena serba otomatis. Kartu aja tuh. Nah, kalau nggak ngerti,
Dari saran makanya apaan aja dikasih tahu. Ya, bagaimana cara naik lift? Yang namanya di sono, Bu, Pak, itu di sono itu hotel itu nggak ada yang 15, 20 lantai, nggak ada yang pendek, nggak ada. Makanya kalau kita naik, tingginya luar biasa. Nah, makanya kita diajarin. Dan lagi jangan sendiri, apalagi kalau ibu-ibu mau perempuan, jangan sendirian masuk lift. Kan bingung bagaimana turunnya, bagaimana ininya. Kan ada masalah. Kadang-kadang namanya lift bisa aja ada gangguan. Ya kan nggak terbuka, ibu stres nggak? Saya tahun 2000 berapa ya? Sama AJH. Macet, Bu. Nangis, ibu-ibu itu pada nangis semuanya, bingung bagaimana ini. Kalau laki mah pura-pura, padahal saya juga takut. Tenang aja, jangan takut. Nanti bisa ditolongin. Udah ada mati saya. Kita udah mulai geradinin, udah 15 menit belum juga, Bu. Wah, kan saya kan namanya laki-laki. Dan saya waktu itu ketua rombongan, masa saya panik. Tapi gimana yang lain? Kita perlu tenang. Tapi ada nanti kita kan ada yang nolong, ya kan? Minta bantuan. Bebas hormati, lift bahasa Arabnya itu mas'an. Kalau sulam itu tangga biasa, mas'an, sulam tangga biasa. Ada itu tangga yang darurat ya. Kalau darurat boleh kita turun. Kalau turun mah gampang, naik yang capek. Nah kalau 20 lantai, Bu, naik, kaki copot enggak? Nah kalau turun mah mendingan. Makanya yang tua-tua, yang muda-muda tolong ini yang tua-tua dulu. Pertama ibu-ibu dulu, Bu tolong. Kita mah yang laki-laki. Karena mau naik yang saya nggak apa-apa, jangan lift ya kan, yang tua-tua dulu baru kita. Ya kan? Pokoknya di sono saling tolong-menolong. Luar biasa manasik haji di KBH aja 15 kali. Nanti di kabupaten 2 kali. Nanti di kecamatan ada lagi, Bu. Ada lagi. Ikutin, itu kan hak ibu, bapak. Ibu udah bayar. Yang gak rugi ibu apa? Ikutin aja. Ya kan? Karena ibu semua udah bayar semua, termasuk include ketika pelunasan itu sudah bayar. Manasik di kecamatan nanti ada. Kemarin 6 kali ya? Kemarin. Lupa itu kecamatan 6 kali ya? Ya, 6. Kabupaten 2, kecamatan 6, 8, sini 15, 23 orang. Harusnya ini Bapak ini pintar buat ini 23 kali. Asal masuk. Itu. Yang kedua, siap mental menghadapi ujian dan kepadatan jamaah. Ya, siap fisik dan psikis. Ibu saya hormati, yang namanya dia yang jamaah haji harus siap mental, harus siap. Kan orang naik ribuan juta. Jangan disamain di kampung kita, orang jutaan bayangin. Orang nggak biasa ngadepin orang aja, kita kadang-kadang mabok. Coba orang jutaan kita yang kena. Ya. Kita harus siap. Mental, fisik harus sudah siap. Berkumpul seluruh dunia, yang muslim kumpul, bayang dalam satu titik. Ya. Nanti kumpul, di Mekah kumpul semua, di Madinah kumpul semua, jutaan. Puncaknya nanti di Arafah dah itu. Arafah, Muzdalifah, Mina dah. Itu dia kumpul dalam satu titik bareng. Bayangin bagaimana groundednya, grounded apa? Padatnya, bagaimana zahmanya, bahasa Arabnya zahmah. Zahmah, grounded bahasa Inggris, padatnya penuhnya luar biasa. Di sini harus banyak sabar, ya kan? Apalagi di Arafah kan yang namanya sepatah segitu-gitu juga, orang 3 juta bayangin. Ya, kamar mandi berapa sih banyaknya? Mudah-mudahan sih. Ya, sekarang udah banyak kali. Harus banyak sabar.
Terus terutama yang tua-tua suruh duluin. Ini yang muda nggak mau kalah. Kasihan orang udah tua itu lain masih muda. Ibarat mobil udah tua kan banyaknya pada umurnya. Daripada kendor. Harus paham. Bu silakan duluan bu. Yang laki-laki bapak, yang laki-laki ibu duluan bu. Ini kasihan yang tua-tua. Kadang-kadang dia nggak nyanggup akhirnya kencing aja di depan kita udah nggak nyanggup dia. Kasihan yang tua-tua. Dan di dalam kamar jangan lama-lama kamar mandi. Emang rumah kita orang lagi nungguin di belakang penuh. Cepet-cepet aja jangan lama-lama. Ya kan? Kasihan orang pada nunggu kita. Harus sabar. Gantian. Ya. Jangan lama-lama. Apain lagi di kamar mandi lama-lama juga. Menurut agama nggak bagus. Ya kan orang di kamar mandi lama-lama apa ya? Nggak baik. Agama tidak merekomendasikan terlalu lama. Cepetin. Ya, mau mandi cepetin. Emang lagi pakaian ihram nggak boleh mandi? Boleh sebenarnya. Mandi jelas kan? Asal kalau pakaian ihram mandi, tahu lah. Ya kan? Boleh. Ya harus dijaga. Bapak Ibu bayangin ya, dalam satu yang sangat grounded, sibuk penuh itu, bayangin bagaimana. Sinilah kita dibutuhkan kesabaran. Kata saya bilang kan sabar jangan habis. Kalau ibu punya sabar 5, harus 6. Jangan bikin ngomong habis kesabaran gua, habis. Pokoknya jangan sampai habis. Kalau ada saudara kita, teman kita yang kadang-kadang namanya emosional, kan situasi seperti ibu kita lagi capek kan tidur kurang, kan emosi. Ya kan? Bilangin mak, kita lagi haji. Lagi haji kita ini. Kita lagi pakaian ihram umroh ini, ihram haji. Ya kan diingetin. Kadang-kadang suami istri aja ribut masalah kecil. Kita penengahin aja. Nah, apa yang kita selesai ya. Kita banyak sabar ya. Jangan demo, ntar disuruh demo lagi. Jangan demo. Kadang-kadang jadi ketua regu demo lagi harusnya ngasih kepada jamaah, bapak-bapak kita harus sabar dulu malah. Ayo kita demo. Wah, tadi sorot dah. Pas banget ibu kelihatan. Wah ini Nurul Qalbi. Ditandain oleh pemerintah. Ini nih, KBIH ini. Jadi masalah nih ntar. Jangan ngompor-ngomporin. Justru kita ngasih supaya sabar. Sabar. Kita lagi haji. Misalnya kan ada namanya orang baik seperti itu, ada aja kekurangan ya mungkin makannya ya jelas beda sama kita, seleranya beda kan di sana semuanya sudah ada yang akun makanan kami kita yang nggak beda. Kalau kita kan biasa makan di rumah ikan asin aja juga mau sayur asam enak banget, nggak ada di sana ya kan. Tapi silahkan kalau menyayur ada, emang nggak ada, warung ada nggak banyak. Cuman nggak ada bacaan warung, toko nggak ada, nama bacanya wakolah, itu warung. Wakolah itu warung serba ada, apaan aja ada. Ibu pengen pedas, beli di situ ada. Siapa yang buka itu yang dagang? Orang Indonesia, orang Thailand banyak. Yang heran orang Thailand, masa tokonya Indonesia yang punya Thailand? Mana itu? Saya tanya, Bapak, emang orang Indonesia? Bukan masa orang Thailand, emang apa? Soalnya apa yang haji orang Indonesia kebanyakan. Toko Indonesia. Ya orang Thailand bilang toko Indonesia bagaimana? Karena yang banyak, paling terbanyak haji orang Indonesia. Padahal bukan orang Indonesia. Ya Bu. Ada makanannya, ya cuman makanan ya. Alhamdulillah, makanya kita harus jangan. Kadang-kadang ada orang kan makannya susah banget. Ya, emang makan apa aja doyan. Ya, jadi alhamdulillah pulang haji makin gemuk. Nah, kalau ibu misalnya makannya micik, ada orang makannya apa aja kedoyan, susah. Nah, kalau saya, kata saya enak banget dagingnya, kok gede-gede banget dagingnya, ya kan? Kemudian, ya ikan ayam, apa namanya ini paling banyak tuh. Ikan-ikan banyak banget tuh, gede-gede banget. Mulutnya luar biasa pisang gede banget, Masya Allah, jeruk
Kadang-kadang kita simpan kebanyakan, di rumah kita jarang kan ketemu. Di sana kita cuci mulutnya, enak banget. Pisang gede-gede banget, jeruk gede-gede banget, ya, apel, masya Allah luar biasa. Yang ketiga, mampu menjaga niat dan akhlak selama ibadah. Ya Bu ya, makanya Allah berfirman, atimul hajj wal umrata lillah. Sempurnakan ibadah haji umroh karena Allah. Itu lillahi yang dijaga. Apa aja juga kalau ibadah nggak kena Allah repot. Termasuk kalau ibu haji nggak kena Allah repot. Jangan gua mah haji, gua begini lagi, nggak kena Allah lagi, kena embel-embel. Tetangga dua emang kuat, gua juga kuat. Nah, Allah Ta'ala kan. Gua haji pengen panggil haji, jangan. Ntar lagi pulang haji, nggak dipanggil haji marah, jangan. Emang gitu haji, ya harus panggil lah, emang kewajiban kita. Ada orang kampung kita pulang haji, nggak dipanggil haji, gua nyaut. Mau kemana bangan lah? Pokoknya nyaut, lu nggak tahu emang gua udah haji. Marah banget. Lah, ya kan? Emang kita itu harus dipanggil haji? Enggak lah. Kita sholat pun nggak dipanggil bapak sholat. Ya, itu penghormatan saja untuk orang Indonesia Bu. Indonesia, Malaysia itu manggil haji. Kenapa? Supaya bedain. Ini udah ada haji, harus berubah sikap-sikapnya kan sesuai dengan akhlak. Biar kita haji mabrur kan. Jangan sampai dipanggil 2 kali haji. Haji jelek. Pak Haji, bagus kan? Bahkan di sini orang misalkan menghormati. Dipanggil Tuan Haji ya kan? Tuan Haji mau kemana? Lihat Tuan Haji, itu tinggi buat penghormatannya. Ya kan? Tapi jangan sampai 2 kali. Haji, nah asal udah konotasinya kedua jelek. Haji begitu. Nah, agak ada bekasnya. Haji doang, pergi salam pulang gitu juga. Akhlaknya nggak berubah sekali. Nah, agak mabrur. Harus robah lebih baik. Pengen mabrur kan. Pulang haji, begitu juga. Ada perubahan. Yang baik nggak berubah begitu juga lah. Nggak mabrur. Robah. Nah, saya udah bilang, ibu pesan saya itu apalin doa-doa dari sekarang. Ibu nanti dapat titel ibu hajah dua. Hajah. Dulunya paling depan ada acara-acara murid paling depan, disuruh baca murid nggak bisa lagi. Siapin ya sekarang. Doa-doa aja siap. Orang kamu nggak mau tahu, nggak nanya begini. Dan saya hormati ya. Itu gitu pada Ibu Haji baru pulang dari haji kami persilakan. Yang bilang begini, baca-baca doa aja. Nggak boleh nolak. Enggak ditanya backgroundnya ibu dari mana, enggak mau tahu masyarakat. Pokoknya udah haji harus siap. Jadi imam siap, yang laki-laki baca doa siap, harus siap. Baca ratib udah siap. Nah, terus semua agak siap. Apalin persiapan. Nanti ibu pas sudah haji mendapat titel haji. Apalin. Nah. Kemudian menjaga akhlak selama ibadah. Satu, tidak melakukan. Nah, ini ada kan menjaga akhlak selama ibadah. Tadi kan saudara baca dalam surat Al-Baqarah 197. Al-Hajju asyhurun ma'lumat. Bulan haji itu waktu-waktunya sudah ditentukan, sudah maklum. Bulan Syawal, bulan Apit, bulan haji, 3 bulan. Itu musim haji. Musim haji 3 bulan. Sekarang belum musim bulan, mulai bulan Syawal musim Syawal, Apit, kata orang sini Apit. Nggak tahu dia Zulqa'dah apa? Zulqa'dah nggak tahu. Ya kan? Syawal, Apit, haji dah. Ya kan? Itulah musim haji 3 bulan. Maka kita harus menjaga akhlak selama ibadah. Tadi kan al-hajju asmaul. Faman faradha fihi al-hajj. Barang siapa melaksanakan ibadah haji fihinna di bulan yang tadi Syawal, Apit. Fala rafasa, wala fusuq, wala jidal bil hajj. 3. 1 tidak boleh rafas.
Pas itu bicaranya abul jorok. Jangan bicara perbuatan kata-kata yang nggak pantas tuh. Boleh lagi haji. Ya, ngomong nggak pantas, nggak senonoh, nggak sesuai. Bahasa-bahasa yang baik. Baik kata-kata kita, ucapan kita. Ya, jangan sampai yang hal-hal dapat bersifatnya baik. Kemudian wala rafasa wala fusuqa siat di sono acara. Boleh lah. Ada Bu, karena dia belum nikah di sono, atau mungkin dia janda udah duda, pacaran di sono, mardud lah. Apa lagi guys, udah janda sama duda, pacaran di sono, mardud. Atau dia belum pernah nikah, lah, bahaya. Quran ini bilang, wala fusuqa. Yang ketiga, wala jidalah. Lagi bertengkar. Nah, wala, kecuali kalau diskusi silakan, ada masalah bertengkar, ya kan, sama-sama saudara. Kadang-kadang berangkat aja sama saudara malah kagak akur. Haji kita pengen bareng sama saudara Nabi, di sana nggak akur. Sahabat nyatuin ya, kata dia begini, Haji sama misahin aja mampu saya lah. Mau pengen misah kan dia satu kamar. Malahan dia pengennya sama orang lain. Nah, di sini aja kita pengen bareng saudara. Tapi di sana ada masalah, pengen misah. Mana itu? Wala jidalah. Kurang lebihnya kita harus saling memahami. Kemudian udah. Ibu sekalian saya hormati. Itu tadi istitoah ilmu dan mental ya. Insyaallah ilmunya kita udah banyak, nanti di sini juga, nanti juga di Kabupaten ada, di Kecamatan. Yang kemudian istitoah dalam perspektif fikih. Mayoritas ulama sepakat bahwa istitoah mencakup satu zat, kan istitoah. Perspektif fikih satu harus ada zat. Yang kedua, rihlah, kendaraan perjalanan. Nah, kita biasanya kalau Jawa Barat menggunakan pesawat Saudi Airlines. Pesawat yang kata saya yang paling enak pesawat Saudi, aman, kemudian juga pilotnya profesional. Saya lebih percaya daripada pilot orang Indonesia. Arab Saudi pesawatnya luar biasa. Yang ketiga ini adalah kesehatan. Jelas tadi kesehatan nomor satu. Kalau ibu nggak sehat, bapak nggak bakal keluar itu istitoahnya. Ya. Yang keempat keamanan. Alhamdulillah, insya Allah kita setiap tahun untuk jamaah haji Makkah Madinah insya Allah selalu dalam lindungan Allah, tidak ada masalah apa-apa. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, kewajiban haji belum berlaku. Bapak Ibu yang saya hormati, itu sudah tadi perspektif fikih. Apalagi ini. Nah, istitoah dalam pemandangan mazhab. Mazhab Habib bagaimana? Mazhab Syafi'i istitoah mencakup bekal, harus banyak, ada kendaraan, kesehatan dan keamanan. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Ya, bekalnya harus ada kendaraan, kesehatan dan keamanan. Menurut mazhab Hanafi menekankan kemampuan fisik dan keamanan. Terus mazhab Maliki menambahkan kemampuan berjalan kaki jika dekat. Orang sononya menjalan kaki, anu dekat. Dulu kita haji paling dulu 6 bulan. Dulu Indonesia haji 6 bulan karena dulu pakai kapal laut. Ya kan? Itu kapal laut tahun 70. Ya Bu ya. 80 kali ya? 70 berapa? 70. Kalau sebelumnya apa lagi? Ya. 6 bulan. Saking lamanya orang udah lupa kita haji. Lama. 6 bulan baru pulang, baru lupa orang. Lagian dulu
6 bulan, bayangin. Orang udah lupa kita belum pulang. Sekarang kita udah semuanya sudah canggih ya, 40 hari. Kemudian mazhab Hambali memperhatikan kesiapan harta dan fisik secara seimbang. Kesimpulannya, seluruh mazhab sepakat bahwa istitoah adalah syarat wajib haji. Itu nomor 1. Lanjut, contoh kasus istitoah. 1, sehat tapi tidak punya biaya. Wajib. Sehat doang, nggak punya duit. Berat kan? Badan sehat, lahir batin, otak sehat, duitnya kagak. Wajib. Yang kedua, kaya tapi sakit permanen. Ada biaya banyak duitnya, sakit. Sakit berat. Paling kalau itu ntar badannya haji dah. Yang ketiga, punya biaya tapi keluarga terlantar. Belum istitoah. Emang kita doang nih di rumah. Siapa yang ngurusin ntar? Harus pakai biaya. Ya. Yang keempat, sehat, mampu, aman, wajib haji. Yang kelima, mampu tapi menunda tanpa alasan. Ini yang kelima, dosa ini kan. Mampu tapi menunda, kecuali emang duitnya nggak ada. Nggak ada, nanti aja dah, tahun depan udah masuk kota, tahun depan lagi. Kalau 3 kali itu kan berapa kali? Enggak masih gini, kan udah nih, kan tahun ini udah masuk OSI, agak munasih, tahun besok udah berapa kali itu? Masih 5 kali. Ya jadi kalau 5 kali, habis itu udah baru, nggak bisa lagi. Out. Kalau ibarat kuliah mau di DO. Ya kan? 2 kali, 5 kali. Alhamdulillah masih lama itu. Kali, kita nggak cukup. 2 kali. Minta 3 kalinya ada kali. Ya kan kemarin laku tanahnya belum laku. Kalau sawah belum laku juga. Apa belum ada. Ilok 5 tahun nggak ketemu juga. Ilok apaan itu? Ilok. Masa iya? Bahasa Indonesia apa? Masa iya ya? Kata orang Sunda, maknya ya bu, maknya, ilok, masa iya, 5 tahun gak ketemu juga, ya insya Allah ketemu udah 5 tahun mah dikit-dikit ya, mudah-mudahan haji mudah-mudahan nanti lebih murah, ya kan, kita mah bu, yang penting kita doain ini biar hajinya ini jangan naik mulu, ya kan, mudah-mudahan haji yang penting jangan naik dah. Nah, ini kan lumayan. Kesimpulan, seluruh mazhab sepakat bahwa istitoah adalah syarat wajib. Udah tadi, udah habis ya. Udah kelewat. Tadi apa lagi? Nah, terus sekarang hikmah. Ya, hikmah disyariatkan istitoah. Disyaratkan saja. 1, Islam agama yang tidak memberatkan. Adamul haraj. Islam agama yang tidak memberatkan. Bahasa Arabnya adamul haraj. Yang kedua, menjaga keselamatan jiwa dan harta. Itu dalam kategori maqasidus syariah, hifdzun nafsi. Wajib kita diri kita harus kita jaga. Kalau ada yang hifdzul mal, harta harus kita pelihara. Ada orang mencuri, barang punya kita. Hifdzul irdi, harga diri harus kita pertahankan. Kemudian menjaga keselamatan. 2, menjaga keselamatan jiwa dan harta. Yang ketiga, membantu jamaah fokus beribadah. Yang keempat, mencegah mudarat dan kesulitan besar. Kemudian hubungan istitoah dengan haji mabrur. Apa hubungannya? Hubungan istitoah dengan haji mabrur. Istitoah yang sempurna membantu tercapainya haji mabrur, ya kan? Itu hadis Rasul jelas bahwa al-haji mabrur la yasalul jazaa illa jannah. Alasan orang yang mabrur tidak lain kecuali masuk. Yang kedua, haji mabrur lahir dari persiapan yang matang. Jelas. Ya, bagaimana dia mabrur, persiapan yang enggak mantap. Persiapan masih kurang. Persiapannya harus matang segala-galanya. Persiapan lahir batin,
mental, materi, non-materi, kemudian fisik dan sebagainya harus betul-betul sudah mantap. Kemudian kesungguhan persiapan adalah bagian dari ibadah. Nah, penutup, istita'ah adalah kunci utama kewajiban haji. Seorang baru diwajibkan berhaji apabila satu, mampu fisiknya kuat. Yang kedua, mampu finansial, biayanya harus sudah cukup. Ketiga, itu aman. Empat, berilmu. Kelima, siap mental. Enam, tanggungan keluarga terjamin. Nah, udah Bu, jadi sampai sini aja dulu materi kita yang pada hari ini. Mudah-mudahan Ibu Bapak dapat memahami semuanya. Paham tuh? Paham nak? Kalau begitu paham, insya Allah kita. Itu aja barangkali materi dari ada yang mau tanya Bu? Nanti mungkin kaitan dengan istiqomah nanti dijawab oleh Pak Aris. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Kadarisman. Kalau yang di istitoah itu hanya bahasa medis Pak ya. Dalam arti pendampingan itu pendampingan dengan obat. Biasanya itu mungkin dari hasil MCU itu jamaah itu perlu atau biasa pakai obat yang disarankan dokter gitu Pak. Biasanya itu dari hasil MCU dokter itu sudah mendeteksi gitu, oh ini jamaah ini ada penyakit, misalkan ada penyakit tertentu, pastinya harus pakai obat gitu, obat-obat yang sering dia pakai, seperti itu. Ada juga keterangan itu istitoah dengan pendampingan orang Pak, pendampingan orang itu disabilitas, seperti itu. Ada yang hanya istitoah. Kalau hanya istitoah ya berarti secara keseluruhan hasil MCO-nya itu baik. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyain? Baik. Terima kasih Pak. Alhamdulillah tadi sudah dijawab. Jadi yang dimaksud dengan pendampingan di situ adalah sesuai dengan Bapak kan dideteksi ya kan di waktu dokter itu kira-kira apa penyakitnya melalui pendampingan obat. Tadi kedua katanya juga bisa dan banggar pendamping itu adalah disabilitas, ya harus ada yang mendampingi, bukan sendiri kan ya kan? Mana disabilitas berangkat sendiri? Gimana kalau nggak ada? Jangan itu yang lansia aja, kalau sendiri dia repot. Udah lansia sendiri, tua, kagak ada yang dampingin, paling enggak ke anaknya ke, ya. Apalagi kalau kagak sehat, harus itu, kasihan kan? Walaupun di sini ada KBH adalah salah satu kewajibannya adalah mendampingi jamaah khususnya dari KBH Nurul. Itu barangkali ya Pak ya. Cukup Pak, ada yang tanya lagi? Nah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.